Waktu itu kan karena aku agak bingung kenapa dia susah dihubungi, lalu profit yang sangat mundur jauhnya gitu. Akhirnya saya discuss kan. Dia bilang kan alasannya rekening dia di-freeze, sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi. Kebetulan suami saya akhirnya cek ke bank gitu, apakah nomor rekening ini sedang dibekukan kan gitu. Ternyata tidak. Gitu. Scam itu bisa banyak bentuknya, dari investasi bodong sampai kadang-kadang scam dari seseorang percaya untuk satu bisnis, tatonya semuanya juga bodong. Nah, hari ini ada korban scam, kita bisa katakan scam ya, Bunga ya? Bisa kita katakan scam. Oke, Bunga Zainal seorang selebriti, public figure, dan hari ini penguasa hukumnya ya Pak Zaki. Betul. Oke, Bunga, apa yang terjadi sih? Boleh share nggak kronologinya? Jadi itu kronologisnya adalah di mana pada saat 2020 tuh aku berkenalan sama seorang perempuan. Ini memang dikenalin beberapa teman yang notabene juga circle-nya bagus. Jadi saya nganggap kalau orang ini, terlapor ini adalah orang-orang yang bonafit sama seperti teman-teman saya gitu. Akhirnya waktu pandemik itu cukup intens karena aku move tinggal di Bali. Sampai kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. 2022 dia mulai membicarakan bisnis lah. Sama kamu? Sama aku gitu. Dan bisnisnya masih kecil-kecil sekali, kayak catering rumahan lah. Nilainya juga hanya puluhan juta. Tapi berjalannya waktu, tiba-tiba dia memberikan dokumentasi atau proposal-proposal tentang bisnis yang sedang dia kerjakan. Nah, bisnisnya itu di bidang pengadaan jasa ya, Pak ya? Sembako, bibit gitu ya. Jadi saya pikir obrolannya boleh nih kita lanjutkan gitu loh. Dan dia menyerahkan beberapa proposal, terus juga aktivitas dia di perusahaan itu. Dia menggunakan yayasan yang bernama Kopernik. Kopernik itu adanya di Bali. Lebih ke apa ya? Perusahaan apa ya Pak ya? Itu ya kayak NGO sih. Kalau di websitenya itu seperti NGO dia. Ya akhirnya dia, saya lumayan tertarik karena nilainya tuh masih kecil-kecil banget lah, 100 juta, 200 juta, dan profitnya tuh selalu lancar. Dan jadi kamu udah masukin, udah bisnis bareng sama dia di yang Kopernik ini? Iya, di Kopernik. Karena saya melihat bahwa, oh yang dia kerjakan tuh real. Dia kasih video dia sedang ada di lokasi, terus dia menyerahkan purchase order yang dimana purchase order itu adalah milik dari Kopernik ini sendiri. Gitu. Karena kita berjalannya waktu, aku pengen kenalan sama Kopernik kan. Maksudnya, ini uang yang aku gelontorkan juga bukan kecil. Gimana nih kalau kita ketemuan sama direktur utamanya atau apa. Tapi alasannya terlapor ini kan selalu ada kode etik berbisnis. Jadi nggak boleh potong kompas lah. Saya paham, jadi akhirnya saya pikir, oh ya udah dengan dokumentasi yang kamu kasih. Dan saya rasa itu cukup bonafit ya Pak ya waktu itu ya. Terus juga saya melihat bahwa profitnya lancar gitu. Jadi ya udah saya berlanjut terus gitu sampai tahun 2024 terakhir baru ketahuan. Boleh tanya ntar, ketika kamu bilang profitnya lancar itu, apakah cuma di kertas doang atau ada cash keluar? Kamu bisa men-cashnya tersebut? Iya, ada. Dia transfer ke kamu? Ada? Iya, setiap per 2 bulan. Ada. Dan sesuai dengan kontraknya juga cukup ya cukup menjaga lah kalau dari, jadi kontraknya itu kan kontrak antara aku dengan terlapor. Boleh tahu terlapor inisial atau nggak boleh sama sekali? Ya kita sebut terlapor ya, inisialnya CD ya, suaminya SFS. Susah kali, Kalau dari Bu Bunga cerita tadi, polanya itu terlapor ini kirim semacam purchase order, Bu. Purchase order pengadaan barang, yang mana purchase order itu tertulis Kopernik. Nah, dari purchase order itu baru kemudian dituangkan dalam perjanjian. Nah, misalnya Ibu Bunga investasi 500 juta misalkan Bu ya, keuntungannya sekian persen dibayar tiap 2 bulan. Berarti kayak receivable gitu ya modelnya ya, based on PO doang aja. Ada PO-nya. Makanya PO itu kan cukup meyakinkan gitu Bu. Jadi tadi Bunga bilang kamu pengen ketemu sama Koperniknya, cuma dia bilang nggak boleh. Tapi karena kan kita mau make sure nih, ini sebenarnya real atau tidak. Ya, cengli. Alright, jadi kan dari 2022 kamu bilang ya? Iya, 2022. Jadi 2 tahun berjalan tidak ada masalah, karena kamu bilang uang masuk juga kamu secara cash ya kan? Terus apa yang terjadi kok tiba-tiba begini hari ini kasusnya? Jadi waktu bulan Mei pada saat tahun ini
itu udah kita mulai gelagatnya udah mulai nggak enak gitu, karena terlapor ini tuh seperti mencari alasan untuk mentransfer profit gitu dengan alasan uang belum masuk dari Copernic, terus rekening dia di freeze sama salah satu bank gitu. Jadi buat saya udah mulai ada gelagat-gelagatnya, dan pas terakhir momentumnya itu waktu aku lagi di Amerika bulan Juli. Jadi ada beberapa korban lainnya nih yang teks dan juga DM ke aku memaki-maki, menuntut ganti kerugian ya Pak ya, kerugian. Dan saya di situ mulai shock, kayak kaget banget nih, yang dia minta tuh 1 miliar untuk saya ganti rugi. Jadi ada orang nuduh kamu malah minta ganti rugi. Iya betul. Ini orang siapa? Ini korban-korbannya juga ternyata. Jadi strangers? Iya. Oke. Terus sorry. Jadi akhirnya begitu saya cross check lagi ke dia bilang udah blok aja gitu. Dan anyway aku nurut aja sih ngeblok dan gak make sure lagi, karena saya pikir oke, what happened? Lo cerita ya jujur nih, ada apa masalahnya. Dia sempat cerita bahwa dia itu main pengadaan pemerintah juga, proyeknya pemerintah, dan loss. Itu sekitar 15 miliar totalnya. Di situ saya masih yang oke, ya udah kita percaya aja dulu, karena saya jauh nih. Saya pikir nanti kita bikin pertemuan tanggal 8 Agustus gitu. Dan akhirnya 8 Agustus kita undang dia untuk ketemu dan datang gitu. Terus? Dan sempat kita interogasi juga. Bapak ada di sana nggak? Ada. Nah, kebanyakan sih lebih ke tim lawyer tuh waktu itu tuh. Iya. Hari itu apa terjadi, maaf, meeting itu? Sempat kita gali keterangan dari para terlapor ya. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Nah, pada saat itu memang kita sudah dapat informasi bahwa purchase order yang disampaikan terlapor ke Bu Bunga itu diduga kuat palsu. Selama ini atau barusan ini? Jadi proyek-proyek yang dia kasih itu PO-nya diduga kuat palsu. Dari 2022 dari itu. Awal itu? Diduga kuat tuh palsu. Nah, jadi memang selama ini kerjasama yang terjadi ya, Bu, yang mohon izin, itu profit diberikan. Tapi modalnya memang digulung lagi. Ya kayak Ponzi scheme lah. Ya, modalnya tuh memang tidak dikembalikan, tapi untuk purchase order selanjutnya. Seperti itu. Nah, memang pada saat itu kita minta pertanggungjawaban mereka. Mereka pun pada akhirnya mengakui ya pada saat itu secara lisan ke kami bahwa pekerjaan itu memang tidak ada. Si CD ini ngakuin? Para terlapor itu mengakui. Terus secara legal dia mengakui apa yang mereka janjikan kepada kamu? Nah, pada saat itu kami langsung bicara konkret. Bapak Ibu mau bagaimana penyelesaiannya? Nah, pada saat itu mereka menjanjikan untuk mengalihkan aset. Yang mereka sebut punya tanah di Trenggalek. Pada saat itu dia sebut ada tanah Pak di Trenggalek. Mungkin ini bisa jadi solusi untuk mengurangi gitu ya. Karena memang kalau di total kan sangat besar Bu kerugian Ibu Bunga ya. Nah, pada saat itu mulailah kami ada komunikasi dengan para terlapor ini untuk mengupayakan pengalihan aset. Tapi ternyata mereka juga tidak komit gitu. Artinya apa? Artinya tidak komit? Ya tidak melakukan pengalihan aset. Jadi saya tanya sampai batas waktu yang ditentukan nggak ada tuh. Nggak ada itu batas waktu kapan? Dari Agustus meeting itu kapan? Kita kasih waktu pada saat itu 1 minggu. 1 minggu doang. Kalau memang ada komitmen itikat baik untuk menyelesaikan kasus ini, silakan alihkan aset Anda. Itu ada papernya nggak? Legalnya antara kamu sama pihak mereka? Ya, kita tulis tangan itu ada. Kita suruh mereka tulis tangan. Gitu. Jadi sekarang seminggu lewat tidak ada pengalihan aset tersebut. Terus kita ajukan kita kirim somasi. Kita sempat somasi gitu, dan termasuk juga saya coba follow up yang katanya tanahnya itu ada di Trenggalek gitu ya. Ternyata tanahnya itu belum bersertifikat, ada informasi terbaru begitu. Terus ternyata dapat informasi dari pihak lain kalau tanahnya itu sudah juga dijaminkan. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang luar biasa gitu ya tindakan para terlapor ini. Nah, pada saat itu juga kami sempat menanyakan ya, kenapa memang bisa terjadi seperti ini. Nah, mereka menjawab memang yang mereka lakukan adalah ada uang investasi dari Ibu Bunga gitu kan, itu dibayarkan untuk profit ke investor yang lain. Uang investor yang lain dibayarkan seperti Ponzi scheme, exactly. Dugaannya memang ke sana, yang mereka lakukan seperti itu. Alright. Jadi sampai hari itu kan tadi Agustus, karena kan udah bulan September nih ya, berarti udah 1 bulan.
Jadi sekarang kasusnya di bagaimana, Pak? Tadi somasi, terus? Somasi sudah. Nggak ada tanggapan juga ya, Pak? Tidak ada tanggapan. Betul. Kita secara upaya untuk menyelesaikan baik-baik sudah, maka selanjutnya Ibu Bunga selaku warga negara menggunakan haknya untuk melaporkan ke kepolisian. Sekarang sudah terjadi? Sudah dilaporkan pada tanggal 22 Agustus. 22 Agustus. Oke. Nah, terus sekarang kasusnya berarti apalagi investigasi kah atau bagaimana dari pihak polisi ini? Kasusnya sedang dalam proses penyelidikan. Penyelidikan saja. Ibu Bunga sudah diperiksa keterangannya sebagai saksi korban, dan saksi-saksi yang lain yang memang mengetahui juga sudah diperiksa. Ya, selanjutnya kami serahkan ke kepolisian untuk memeriksa saksi yang lain dan juga terlapor. Tapi mereka belum tersangka berarti ya? Statusnya sih belum. Belum tersangka. Alright, saya mau agak mundur dikit sekarang ya, kan udah tahu nih kira-kira kasus kurang kayak begini. Bunga tadi kan bilang kamu kenal orang ini dari teman-teman kamu tadi kan? Teman kamu yang lain ini kaget nggak sih ketika terjadi hal ini, atau mereka juga pernah kena korban? Dan akhirnya mereka juga salah satu korban juga. Sebelum kamu atau sesudah kamu juga kena korban? Sesudah aku. Jadi sebelum aku mengetahui adanya tindakan penipuan ini, ternyata si terlapor ini menggunakan cara lah untuk mendapatkan uang dan menipu salah satu teman aku ini. Dan mereka percaya kan ada hubungannya masuk juga gitu ya? Iya, dan menjual nama aku untuk ya masuk ke perusahaan catering aku, masuk ke project itulah, dan mereka percaya bahwa oh ya nggak mungkin lah seorang Bunga Zainal nipu karena nggak pernah ada background seperti itu gitu. Dan dia memakai nama kamu atau muka kamu untuk menjualkan perusahaannya dia. Jadi kita punya satu perusahaan catering di mana dia direktur utama, saya direkturnya, suami saya komisaris. Jadi dia menggunakan perusahaan itu dan semua dokumen-dokumen perusahaan untuk mencoba melakukan tindakan penipuan gitu. Maksudnya nyari uang dari investor. Padahal perusahaan catering saya tuh nggak ada hubungan dan nggak pernah cari-cari investor gitu. Kayak ada beberapa proyek saya selalu sampaikan bahwa kalau memang kita nggak ada modal, artinya ya kita tidak perlu memaksakan. Atau memang kalau perusahaan ini dirasa tidak menguntungkan, ya sebaiknya kan kita tutup gitu. Tapi dia beralibinya saya pasti bisa, tolong kasih kesempatan saya. Tapi akhirnya selama kesempatan itu digunakan, ya dia menggunakan untuk tindakan-tindakan penipuan itu. Apakah karena itulah maka Batal bilang banyak orang yang DM kamu, WhatsApp kamu? Banyak sekali. Itu gara-gara yang tadi kamu bilang, karena pakai muka kamu untuk menjual itu. Dikira kamu ikutan. Dan akhirnya pas ketahuan kan saya coba untuk up di media. Karena saya pikir media sosial adalah sekarang platform yang sangat... Unfortunately. Iya kan, jadi saya coba tanpa menyudutkan siapapun. Terus? Jadi dari situlah sudah mulai banyak tuh yang muncul DM. Memang saya taruh nomor telepon tim saya untuk bisa dihubungi, konfirmasi, dan akhirnya memang sebanyak itu korbannya. Kalau korbannya itu kurang lebih aku 6 sampai 7 ya yang sudah keluar duit yang saya tahu ya. Tapi ternyata sebelum itu banyak sekali percobaan-percobaan penipuan yang dia lakukan, menjual nama saya dan juga perusahaan saya. Dan juga sebelumnya memang dari 2013 dia sudah lakukan penipuan semacam ini. Tapi bukan dengan muka kamu Bukan dengan aku, tapi selalu lolos secara perdata ya. Data gitu. Apakah orang-orang yang kena tipu ini somasi kamu? Nggak sampai ke situ sih, karena setelah mereka saya ajak bicara baik-baik untuk menghubungi mereka gitu, dan mereka juga kaget sih, karena basically memang nggak ada background nipu gitu, dan saya juga bilang meyakinkan mereka bahwa saya juga korban, bahkan dana yang saya gelontorkan itu lebih banyak dari kalian. Boleh tahu nggak berapa? Kurang total? Lebih 15 miliar ya. 15 miliar kamu keluarkan. Akumulasi ya. Tadi kan ada uang masuk kamu kan? Yang tadi bilang berapa bulan itu ada uang profitnya. 15 M itu apakah sudah di net daripada profit atau berapa profit yang kamu terima? Profit yang kita terima sih berapa sih? Ya sesuai kesepakatan di perjanjian. Buat tahu nggak berapa? Nominalnya sih nggak beda-beda ya, beda-beda. Karena memang banyak kontraknya beda-beda. Maksud saya totalnya selama berapa bulan ini, saya pengen tahu dari pihaknya tadi CD itu, profitnya udah berapa keluar untuk si Bunga. Saya pengen tahu nggak angka itu totalnya. Detailnya sih kita belum rekap Bu ya, tapi intinya 1M, 2M. Nggak nyampe sih Bu. Nggak sampai 1M sih nggak? Apa tuh profit? Total dari 2022? Iya. Iya lebih sih, lebih. Ya? Cuma kalau misalnya 15 miliar itu adalah modal yang kita keluarkan. Gitu. Kalau secara legal nih ya, tadi kan kamu bilang itu kan perusahaan kamu yang catering, ada nama suami kamu juga. Nah, secara legal nih Pak, apakah orang korban tetap bisa menyalahkan Bunga karena namanya dia di PT tersebut? Bisa nggak? Secara legal?
Jadi si Tadi terlapor kan namanya ada di PT. Kan nama terlapor ada di sana, tapi kan nama Bunga sama suaminya juga ada di sana. Benar kan tadi komisaris dan lain sebagainya. Sebagai korban nih tadi yang bilang pakai bunga dipakai, bukan salah bunga, tapi bunga dipakai. Apakah orang-orang ini, korban-korban ini bisa tetap mengsu atau mengsomasi perusahaan ini karena ada bunganya? Baik. Bisa nggak? Jadi kan tindakan yang dilakukan oleh terlapor ini, kalau secara hukum itu kan bisa dikategorikan piercing, Bu ya. Piercing the corporate veil lah istilahnya itu. Jadi dia melakukan tindakan, ya itu bukan tujuan dari perusahaan itu sendiri, tapi dia melakukan tindakan itu atas dasar pribadi dia. Jadi artinya bunga, saya pengen tahu segini, bunga itu apakah jadi aman secara legal? Kami optimis ya, dan secara pemahaman kami Bunga itu aman. Aman. Dan kasus tadi yang dibilang pakai namanya, muka dan lain sebagainya. Karena tindakan itu dilakukan atas tindakannya terlapor sendiri, bukan persetujuan dari para pemegang saham di perusahaan itu. Tidak ada persetujuan tersebut. Tidak ada persetujuan. Oke. Jadi kalau dalam asas hukum korporasi kan ada dikenal piercing the corporate veil gitu ya. Jadi dia melakukan tindakan itu sehingga bebannya itu bertanggung jawab atas pribadi sendiri. Alright. Nah, Bunga, setahu saya kan suami kamu seorang businessman ya, benar ya. Ketika kamu mau investasi tadi ke perempuan ini, pernah nggak sih kamu tanya advice-nya dia dulu? Pernah pastinya. Sebelumnya awal-awal memang nggak pernah. Karena saya pikir kan nilainya kecil ya. Masih 100 juta, 200 juta, paling besar 500 juta. Pas udah di atas 1 miliar itu aku discuss sebenarnya. Dia cukup shock sih awalnya. Karena dia pikir aku terlalu berani gitu kan. Karena dasarnya apa nih kamu masukin gitu. Terus aku coba untuk menghubungkan antara suamiku dan juga terlapor ini. Dan memang karena she is very nice gitu. Friendly. Kita tuh di-treat banget ketika kita di Bali. Terus kalau ketemu ya sangat nice sampai kita tuh nggak berpikir bahwa kamu bakal macem-macem gitu loh. Dan memang aku yang cukup explore ke suamiku bahwa she is nice banget, dia baik banget, dia tuh memang pekerja keras, dia memang lookingnya kayak gini nih. Tapi dia tuh pinter sekali otaknya gitu. Jadi suami saya pikir oke lah, coba aja gitu. Dan aku coba untuk nggunain uang perusahaanku juga, yang which is suamiku adalah komisarisnya. Yaudah aku coba masukin ya. Karena awalnya baik-baik saja, dan akhirnya suamiku juga kayak ya udah go ahead gitu. Terus pas saya nanti red flag-nya mulai pas yang tadi kamu bilang kan, pas Mei yang Mas Tata bilang ya. Ya, dibilang aneh-aneh. Iya, di bulan Mei. Nah, pas itu suami kamu ada kasih kamu advice nggak harus gimana dan lain sebagainya? Jadi waktu itu kan karena aku agak bingung kenapa dia susah dihubungi, lalu profit yang sangat mundur jauhnya gitu. Akhirnya saya discuss kan. Dia bilang kan alasannya rekening dia di-freeze, sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi. Kebetulan suami saya akhirnya cek ke bank gitu, apakah nomor rekening ini sedang dibekukan kan gitu. Ternyata tidak, gitu. Dan dari situlah mulai kita coba cari informasi apa gitu. Dan pas di puncaknya itu waktu kita di Amerika, jadi yang tadi bilang di attack sama orang dan sebagainya. Betul. Jadi kan berarti kan sekarang kasusnya adalah kamu masih kontakkan masih di ini nggak atau sudah tidak ada kontak? Udah nggak ada. Saya udah serahkan pokoknya semuanya ke tim lawyer aja. Kalau memang ada komunikasi, ya silakan ke tim. Setelah tadi seminggu yang Agustus ketemu itu, dia kan mau mengalih aset, nggak bisa, asetnya juga nggak ada. Nggak ada. Kamu, maksudnya pihak kalian nggak pernah mencoba, maksudnya gini loh, lu yakin kita mau ke court, kita mau ke persidangan, maksudnya ada coba nggak sih ngomong sama dia biar terus apa attitude-nya dia tuh apa? Pasti bilang aset lu ternyata nggak bisa, nah dia apa responsnya dia pas itu? Ini siapa pasang badan aja ya? Apa siapa pasang badan? Iya, dan malah mencoba juga untuk menantang saya gitu, artinya bahwa dia merasa bahwa ya gue udah kasih profit gitu. Jadi kita tinggal hitung-hitung aja profit itu berapa gitu kan. Tapi kan itu nggak bisa secara lantang dia atau dengan gampangnya dia bilang kamu udah terima profit. Di mana-mana ya investasi atau kita bisnis tuh pasti mau dapat profit kan. Cuma ya udah kita mungkin karena udah nggak mau tanggepin obrolan dia, maksudnya omongan-omongan dia, akhirnya kita sesuai dengan prosedur aja ya gitu. Laporin ke polisi gitu. Jadi arti attitude-nya dia tuh nggak pernah merasa bersalah? Enggak. Sama sekali nggak ada etikat baiknya. Setelah itu, setelah pertemuan malah menjadi-jadi ya Bang ya? Semakin menjadi. Oh ya gitu. Padahal kalau dia bicara terkait profit ya, sudah kembalikan profit.
Sebenarnya kan secara hukum, pangkal dugaan penipuannya adalah ketika dia memberikan purchase order yang diduga kuat palsu. Nah, itu ya. Itu pangkal penipuannya di situ. Oke. Jadi kalau menawarkan investasi, tapi objek investasinya ternyata tidak ada, itu sudah scam, dugaan penipuan. Gitu. Kamu apakah pernah, maksudnya kalian berdua atau tim kalian pernah nggak akhirnya ketemu sama yang yayasan tadi yang Kopernika namanya? Kopernik. Saya coba menghubungi salah satu staf yang memang si terlapor ini sering menggunakan namanya untuk transaksi, untuk purchase order dan lain-lain. Ya mereka sih cukup kooperatif ya, artinya mereka juga kaget kenapa perusahaan mereka digunakan untuk hal-hal seperti ini. Wait, jadi mereka artinya selama ini tidak pernah even kerjasama sama CD ini? Pernah, tapi bukan dalam konteks jual apa PO ini. Serius? Jadi berarti benar-benar bohong semua dong? Bohong. Dan mereka juga udah mengeluarkan surat klarifikasi bahwa tidak ada hubungannya antara CD ini dengan perusahaan mereka. Gitu. Ada tertulis dari mereka. Oke. Nah, Pak, sebagai secara legal, kan kalau saya dengar story kalian ini udah ada banyak bukti nih, banyak saksinya juga bahwa ini jelasnya sudah investasi bodong, scam, ponzi scheme dan lain sebagainya. Menurut Bapak, untuk dari pihaknya si CD ini, apa sih alasannya dia untuk nanti satu hari bisa ke sidang membela diri? Menurut kamu bagaimana dia punya pembela nantinya? Ya, kalau kami dari sisi hukum, secara hukum kami sudah menduga kuat ini adalah penipuan ya. Karena yang tadi sudah kita jelaskan, adanya purchase order yang diduga kuat palsu dan sudah ada keterangan dari Kopernik yang menyatakan itu tidak ada hubungan antara Kopernik dengan terlapor. Ya, ini sih kami yakin secara bukti dan fakta hukum yang ada ini masuk dalam dugaan delik penipuan. Nah, adapun pembelaan mereka yaitu silakan saja dari pihak terlapor dan kuasa hukum ya. Loh, maksudnya tapi kamu kan bisa sebagai lawyer kan harus siap-siap nih. Apa sih pembelaan mereka? Menurut kamu pembelaan mereka bakal kayak gimana? Ya, sepertinya yang tadi sudah dibilang Bu Bunga ya, bahwa sudah pernah ngasih profit gitu kan. Nanti kan kalau beberapa kasus misalnya sudah pernah kasih ke profit, itu kan kecenderungannya mau diarahkan ke perdata, kan begitu. Berarti ini sekarang pidana? Pidana. Ini pidana. Artinya bisa masuk penjara berarti ya? Ya, tujuannya memang ke sana. Berapa hukuman penjara misalnya contoh kayak begini kasusnya biasanya? Kalau secara pasal 378 KUHP ya, itu kan ancaman maksimal 4 tahun ya. 4 tahun. Terus denda? Maksimal. Ya, denda nanti tergantung putusan hakim. Bunga, misal contohnya kita bilang nanti udah investigasi, sudah kuat dan lain sebagainya. Yang kamu harapkan adalah masuk penjara atau kerugiannya itu, rupiahnya tadi itu? Ya kita kan pasti berharapnya kerugian itu kan bisa kembali ya gitu. Tapi prosesnya berjalan seperti apa ya saya kembalikan lagi ke pihak kepolisian. Artinya kalau memang dia terbukti melakukan tindakan pidana kan harusnya ada hukuman. Hukuman yang dia harus jalankan. Seberapa hukumannya ya tinggal kita lihat saja. Kalau memang saya rasa itu tidak adil untuk saya, ya saya akan mencoba lagi untuk upaya-upaya lainnya. Gitu. Tapi kamu sendiri pengennya dia lebih ke penjara atau uangnya balik? Ya pasti kan awalnya pengen uangnya balik. Bukan penjaranya? Karena memang kita udah coba untuk upaya persuasif, terus mediasi, untuk ngobrol segala macam, tapi nggak ada feedback yang baik gitu. Artinya buat saya, ya uang berharapnya kembali, tapi tujuan goalsnya adalah saat ini hukuman dia. Gitu. Kamu kamu kan seorang artis, tapi juga seorang businesswoman ya. Ketika kamu kena kasus kayak begini, dan saya yakin ini pertama kali ya, saya rasa kamu nggak pernah kena kasus kayak begini, investasi bodong itu nggak pernah. Belum pernah. Ya, kamu merasa salahnya itu di mana sih? Kok sampai bisa kayak hipnotis gitu, nggak sadar? Boleh tahu nggak? Kalau dipikir-pikir, ya itu balik lagi ya, mungkin karena asas trust ya, terlalu percaya banget juga sama orang ini, dan di mana saya akhirnya melibatkan emosional saya untuk sebagai sahabat gitu, tertuang dalam bisnis ini. Harusnya kan nggak boleh ya, ya kita bisnis gitu, nggak ada tuh istilah kayak anak lo sakit atau mungkin alasan-alasan dia kan banyak ya gitu, orang mertuanya sakit atau apa gitu. Jadi saya terlalu membawa emosi kemanusiaan saya, akhirnya melibatkan ini semua gitu, dan sepertinya ada hal-hal lain yang di luar alam sadar saya, ya percaya atau tidak ya, maksudnya boleh penonton atau netizen banyak yang ngejudge kayak karena pengen lo cepet kaya aja gitu, lo pengen cepet kaya instan, lalu lo bisnis begini.
sekali lagi, kalau saya tahu ini bisnis bodong atau saya rasa tidak real, saya nggak mungkin ikutan. Sesimpel itu. Karena saya lihat ada fisiknya, ada dokumen-dokumen yang lengkap, perusahaan itu berdiri, ya pasti kita namanya orang bisnis, kita mau ngembangin uang 15 miliar itu gimana caranya berkembang? Of course. Iya kan, hidup itu kan harus berjalan. Saya punya tanggungan juga, bohong lah kita bilang orang kita punya duit tapi nggak banyak cicilan. Beneran Grace. Pasti kan saya harus putar otak gimana cara uang ini berkembang gitu loh. Jadi bukan karena mungkin netizen bilang pengen cepet kayak instan dan lain-lain, tapi ada sesuatu di luar alam sadar saya ketika saya mengeluarkan itu. Saya seperti orang bodoh. Artinya apapun yang dia minta saya tidak pernah bilang tidak. Sampai pada saat titik saya bilang uang saya sudah habis, lalu saya tawarkan, kamu mau saya fotoin mutasi saya? Saya udah kosong, saya bilang gitu. Ya gimana lah caranya supaya kamu dapat uang, dia bilang. Akhirnya saya putar otak lagi untuk menjaminkan tas Hermes saya kepada teman saya. Sampai kayak begitu ya? Iya, dan puji Tuhannya teman saya menolak. Puji Tuhannya tuh teman saya bilang, aduh saya nggak berani. Dan saya tidak berhasil lagi. Sampai kayak begitu ya? Iya. Dia kalau ketemu kamu minta uang itu saat telepon atau macam atau bicara kayak Jadi begini? kalau misalnya kalau di perusahaan ya namanya staff saya pasti kan mengikuti prosedur yang ada. Artinya begitu jatuh tempo sudah selesai, dia akan bersurat bahwa tidak dilanjutkan dan lain-lain. Kalaupun memang ada kelanjutannya, harusnya kan dia mengajukan pengajuan budget lagi untuk dilanjutkan gitu. Tapi pada saat itu dia bilang oke, ya udah nggak dilanjutkan nggak apa-apa. Tapi begitu ketemu saya lain lagi ngomong. Ketemu. Jadi dia harus ketemu atau by phone. Jadi setiap kali pokoknya kamu tuh masa luluh itu ketika ada kontak sama kamu pribadi. Iya, kamu merasa ada sesuatu. Betul. Pokoknya ya dia banyak lah ya alasan-alasan dia, entah anaknya sakit, lalu secara maksudnya pekerjaan ini banyak banget yang dia dapat. Sebenarnya rezeki lah, dia bilang rezeki ini tuh banyak banget, cuma saya kekurangan keuangan nih. Mungkin kamu bisa bantu supaya saya juga hidupnya dia bisa saya dapat cuan, hidupin anaknya sekolah. Dia kan happy banget dengan kamu uang masuk dari kamu tuh itu bisa merubah kehidupan saya, dia bilang. Saya bisa membantu pengobatan mertua saya, bapak saya, sekolah anak-anak saya kan tersentuh. Oh ya oke, berarti uang saya ini berkat nih buat kamu. Anyway ya udah, saya merasa bahwa saya ini penolong gitu kan. Ternyata itu di luar kesadaran saya gitu. Pas di Amerika ketika kita jauhan, itu ada mungkin sekitar 2 minggu kurang lah. Tiba-tiba handphone saya tuh freeze mati total. Jadi saya benar-benar menggunakan update sosmed itu menggunakan telepon anak saya gitu. Dan di situ saya benar-benar nggak kontekan sama dia, gitu. Dan dia tuh lagi cari-cari saya apa segala macam. Begitu tiba-tiba handphone saya nyala kembali, dia minta transfer 500 juta. Nah di situ saya langsung tersadar, enggak, saya nggak mau kasih. Like what the hell have I been doing gitu, mata kebuka gitu ya. Iya. Kok terkesan dia maksa banget gitu loh. Dan tiba-tiba lah korban-korban lainnya WhatsApp saya, DM saya dengan menuntut kan, artinya mereka menuntut kerugian mereka gitu. Di situ saya langsung, oke Tuhan, ini ada apa? Tolong sadarkan saya gitu. Kira sadar di situ saya langsung bilang, wah ini ada masalah gitu. Terus saya ngomong sama suami saya dan saya mau nggak mau jujur. Terus suami kamu gimana? Ya shock juga, tapi kita mau apa kondisinya jauh, kita cuma bisa menenangkan diri bahwa oke, after ini pulang ke Indonesia ya kita beresin, gitu. Ya kalau saya jadi kamu sih tuh bisa nggak sabar tuh bisa. Iya. Kayak emosinya bisa melop-melop kayak pengen langsung. Sampai sekarang itu yang masih hafalan, makanya aku sekarang coba untuk nyehatin mental dulu. Saya coba untuk bisa handle emosi saya karena emosi yang nggak stabil ya gitu. Bisa tiba-tiba saya nangis, bisa tiba-tiba saya marah, bisa tiba-tiba saya pukul anak saya gitu. Itu kan sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan saya gitu, pribadi saya. Jadi saya coba untuk mental terapi dulu sambil berjalannya proses gitu. Jadi kamu merasa bahwa karena kasus ini kamu benar-benar kena mental kamu? Iya, sangat. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Ya sekarang cukup lumayan ya Bang ya. Saya udah berproses lah. Artinya saya udah bisa ketemu teman-teman saya. Kemarin saya benar-benar mengurung diri, terlihat aktif aja di Instagram itu hanya untuk menipu diri, tapi saya nggak pernah ketemu anak-anak saya. Suami saya juga saya berusaha untuk gap ya, karena saya takut akhirnya emosi yang meluap-luap jadi emosional kan gitu.
Jadi setahu saya itu ada businessman, businesswoman, ketika dia establish, dia kena scam, terutama dengan angka yang begitu fantastis, merasa malu. Nggak mau ceritakan hal tersebut karena masa gue kok begonya di elu gitu loh. Bukannya salah jahat itu, tapi begonya di elu. Kamu merasa hal tersebut, kayak the feeling of shame itu, ada feeling disebut nggak sih? Sempat, makanya kayak nggak mau ketemu orang, dan saya nggak menceritakan itu ke media awalnya. Tapi dengan begitu saya membuat saya jadi kayak gangguan mental gitu. Karena saya pendem sendiri, saya nangis sendiri, dan saya ngerasa bahwa oh ya semua orang harus tahu masalah saya karena ini buat pelajaran. Dan dimana saya harus pick up di media karena mungkin ada korban-korban lain di luar sana yang mungkin nggak bisa speak up, dan ternyata benar langkah saya nggak salah gitu. Dan ya namanya sosial media pasti ada pro dan kontra, ada juga yang ngejudge, ada juga yang support, tapi saya pikir fokus saya bukan untuk bacain komen mereka gitu. Of course. Buat saya harus fokus bagaimana caranya untuk ini tidak berkembang luas sehingga korban-korban lain mungkin bermunculan, itu aja. Jadi saya nggak pikirin orang mau ngomong apa tentang saya, bodoh, setiap orang punya masalah, saya pikir. Dan pasti dimana ketika ada musibah datang ya saya berharap bahwa ya Tuhan ini sebagai pelajaran buat saya saja supaya saya ke depannya lebih baik gitu. Artis kamu nih buat orang-orang yang nonton biar nggak tertipu dengan hal yang sama ini apa? Mungkin saya bicara dari sisi pengalaman saya aja ya. Ya mungkin kalau dibalik kebaikan seseorang bukan sekali lagi kita jadi seuzon atau jadi buruk sangka ya, tapi pasti seseorang yang terlalu baik artinya menservis kita terlalu berlebihan. Makanya ada istilah kalau sesuatu yang berlebihan itu berbahaya kan, mau dari makanan, pertemanan, pokoknya kehidupan. Terlalu baik tuh kita harus lebih berhati-hati sih. Dan kalau bisnis ya, bisnis is bisnis, nggak usah bawa rasa emosional kita sebagai manusia kita tuangkan bersama di dalam bisnis, karena uang itu sejatinya nggak akan bisa bersahabat dengan siapapun gitu. Ini yang saya alami juga betul pribadi, Bunga ya, bahwa saya merasakan orang yang charming bisa nakutin, karena kalau dia terlalu charming biasanya tuh ada maksud tertentu yang lagi dia mau tutup gitu loh. So I personally merasa scared of people yang terlalu charming. Because they're too charming. And kita blinded by their charm, so we have to be careful. By the way, memang personality aku tuh bukan orang yang selalu nice juga sama setiap orang. Aku benar-benar pilih-pilih banget. Tapi ternyata sama ini bisa kena. Sama ini. Karena dia charming kan? Iya, selebihnya kalau bisnis tuh benar-benar detail sekali, dan aku orangnya tipe yang to the point. Ya gue nggak suka kalau gue lihat look lo nggak meyakinkan, ya gue akan bilang, ya lo nggak meyakinkan gitu loh. Tapi it's very different, beda banget. Itu saya bilang itu kayak di luar akal sehat saya deh. Gitu. Apakah karena kasus ini membuat kamu satu lebih nggak percaya orang, skeptikal sama siapapun juga, dan kedua bikin kamu jadi takut untuk next time do a business? Kalau saat ini ditanya pasti saya sedang trauma sih, pasti trauma. Akan butuh waktu ya, artinya untuk bisa sembuh atau seperti semula ya pasti butuh waktu gitu. Tapi kalau saya berpikir bahwa kalau saya terlalu tidak mengikhlaskan, maksudnya artinya kalau saya tidak mengikhlaskan ini semua yang sudah terjadi, saya rasa itu bumerang buat saya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan tuh menguji umatnya tuh pasti dia tahu kalau kita kuat gitu. Kalau trauma saat ini pasti trauma, tapi saya nggak mau ini berlarut, biar semuanya by proses ya Bang ya. Dan saya beruntungnya saya bukan tiba-tiba mendadak jadi kesulitan ya, artinya langsung jatuh miskin. Tuhan tuh masih sayang banget, dan saya punya anak-anak yang luar biasa, punya suami yang very support aku gitu. Sekalipun Grace, suamiku tuh belum pernah bilang kata-kata kasar ketika tahu kejadian ini. Itu support system yang luar biasa. Artinya kalau mungkin banyak netizen yang komen, wah kalau gue jadi lakinya ya gue ceraiin. Gila ya? Iya, banyak banget. Yang kayak, aduh gila sih gue kalau jadi lakinya sih udah gue talak lah apa segala macam. Whatever lah mereka ngomong apa. Tapi aku bersyukur kayak, aduh Tuhan, my husband tuh gak pernah keluarin kata-kata itu. Dan cuma dia selalu bilang, kamu sehat, kita jalani bareng-bareng, kita selesain ini bersama. Wow. Gitu. That's important ya, support itu. Bunga, I wish you the best ya. Maksudnya, saya juga sebelum acara saya doa juga,
Biar Tuhan buka jalan buat kalian, solusi terbaik ya. Thank you, So, Pak Zaki temenin aja Mbak Bunga biar bisa selesai kasusnya. Kawal terus prosesnya sampai selesai. Dan semoga ya podcast saya kecil-kecil bisa membantu menyuarakan aspirasi kamu. Amin, ya. amin. Thank you so much ya Bunga. Thank you juga guys udah kasih ini platform yang ruang untuk kita juga bisa discuss, untuk kasih edukasi juga buat penonton. Exactly, that's the most important thing. Soal kemarin saya juga ketemu interview satu orang sama persis kasusnya. Percaya kena mafia tanah bohong. So percaya ini yang kadang suka bikin kita jadi lupa ngejudgment aja nggak bener, itu aja. But thank you Bunga ya, all the best to you ya.